Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SLBB YAAT Klaten akan mempresentasikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi tugas pada ruang lingkup demonstrasi kontekstual. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 1. Amalia Aditya Putri, 2. Ayu Asti Firdaus, 3. Indriani, 4. Maya Roshita Bakti, 5. Nismaya Anisatul, dan yang keenam Teti Seftiana. Slide selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Slide yang selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan rasional yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Keputusan-keputusan tersebut adalah yang pertama, bersifat proaktif, yang kedua, kurikulum yang berkualitas, yang ketiga, asesmen berkelanjutan, yang keempat, pengajaran yang responsif, yang kelima, manajemen kelas yang efektif dan berpusat pada siswa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, di mana harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajarannya. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan siswa, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Dan yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Melakukan asesmen awal. 2. Merancang pembelajaran yang fleksibel. 3. Menggunakan beragam metode pembelajaran. 4. Menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. 5. Monitoring dan refleksi. Berikut contoh-contoh yang relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten atau materi pembelajaran. Contohnya, di kelas matematika pada PDBK Tunarungu, terjadi situasi di mana beberapa peserta didik sudah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan, sementara yang lain masih kesulitan. Untuk strateginya, kelompok yang sudah paham diberi soal cerita yang lebih kompleks, sedangkan kelompok yang masih kesulitan menggunakan media visual seperti kartu angka atau blok hitung untuk memahami konsep dasar. Yang kedua yaitu diferensiasi proses atau cara belajar. Contohnya yaitu di kelas SDLB kelas 5, materi matematika yaitu uang. Situasinya yaitu peserta didik memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terhadap konsep nilai uang. Maka strategi yang digunakan untuk kelompok yang masih dasar menggunakan uang mainan untuk simulasi jual beli sederhana. Sedangkan kelompok yang lebih mahir menghitung total harga dari daftar belanjaan dan membuat transaksi menggunakan kalkulator. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk atau hasil belajar. Contohnya di kelas P3 TKLB materi nama-nama benda. Situasinya ada yang lebih mudah belajar melalui gambar, ada yang lebih suka menggunakan bahasa isyarat, dan ada juga yang perlu manipulatif nyata. Maka strategi yang digunakan yaitu guru menyediakan kartu gambar dengan kata-kata, kemudian menggunakan video bahasa isyarat sebagai alat bantu visual, dan yang terakhir memberikan pengalaman langsung dengan menyentuh dan mengamati benda asli. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, teman-teman sekalian dapat menyampaikan di kolom komentar dan akan kami berikan feedback untuk memicu interaksi secara progresif.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.